Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman para member pejuang psikosomatik ya, yang sudah masuk nih. Ada beberapa pertanyaannya panjang-panjang ya. Kalau bisa sih memang jangan terlalu panjang ya. Jadi dari Ucok Tobing 208. Salam sehat, saya penderita anxiety disorder dari 2019. Setahun udah ke psikiater, udah ada kemajuan dan udah bisa keluar rumah tanpa ada pikiran negatif. Wah, bagus nih. Sekarang saya tidak berobat lagi dikarenakan biaya. Sebelum ke pertanyaan saya mau informasikan juga saya pernah ke dokter bagian dalam, jantung, paru-paru, hasilnya oke. Untuk gejala dan rasa psikosomatik ini semua sudah saya hiraukan kecuali sesak. Dalam kondisi apapun saya gampang sesak. Bangun tidur lagi beraktivitas sebelum makan atau sesudah makan, kadang rasanya sering muncul mendadak. Lucunya dalam keadaan senang juga rasa sesak ini bisa muncul mendadak. Pertanyaannya, dalam kondisi sesak napas jika saya dalam kondisi sesak saat lagi beraktivitas di luar rumah, apakah saya perlu pulang ke rumah atau tetap bertahan di tempat sampai rasa hilang? Karena saya rasa di tempat ternyaman dalam kondisi ini rumah. Jadi lebih baik sedikit. Saya rasa dari semua gejala psikosomatik, saya paling rasa sesak ini gampang memicu panik. Ya, oke. Ini masalahnya memang seringkali terjadi ya. Gangguan psikosomatik itu kan paling sering tuh kan kenanya ke jantung, lambung, sama paru-paru. Dan kalau dilihat memang situasi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat itu seringkali terjadi ya, terkait dengan kecemasan di daerah 3 paling besar itu. Nah, ada juga yang sesaknya disebabkan karena lambungnya yang meningkat, tekanannya. Ada juga yang sebenarnya problemnya dari masalah yang berkaitan dengan jantung yang berdebar-debar terlalu cepat. Misalnya kita lagi lari, itu kan jantung kita berdebar-debar. Dan ada perasaan sesak kan, kadang-kadang seperti mau ngambil nafas itu. Nah, inilah sebenarnya sensasi panik yang paling sering terjadi. Jadi, terkadang nggak ada masalah di dalam lambungnya, aman, semuanya, jantungnya juga baik. Tapi kemudian dia terkadang mengalami hal tersebut tanpa dipicu oleh sesuatu hal. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Memang perasaan ingin ke tempat yang nyaman itu akan ada. Namun sebaiknya saran saya adalah coba cukup bayangkan saja safe place-nya ataupun tempat nyamannya tersebut. Misalnya contoh, Anda lagi berada di luar rumah. Maka coba bantu diri Anda untuk berpikir bahwa rumah itu ada di depan kita. Atau kita sedang membayangkan diri kita berada di dalam rumah tersebut. Nah, inilah yang bisa dibantu ya buat teman-teman yang mengalami gejala panik. Dalam buku yang berjudul saya jadi lupa judulnya ya, Resilient. Nah, ya Resilient ya bukunya. Itu dikatakan bahwa kita tuh perlu punya tempat itu ya, safe place. Jadi kadang-kadang yang kita perlu lakukan adalah bagaimana otak kita itu bisa membantu diri kita saat lagi dalam kondisi panik. Karena inilah yang paling dominan terjadi ya. Maka daripada itu, situasi-situasi seperti gejala-gejala seperti itu perlu ditangani. Mungkin tidak perlu lagi dengan obat karena sudah baik ya, sudah lebih bantu dirinya sendiri. Oke, bagus banget itu. Menurut saya itu paling bagus kalau sudah nggak pakai obat lagi ya. Artinya tinggal melatih ya, bagaimana melatih tempat, melatih meditasi juga ini salah satu yang paling utama ya, bagaimana melatih relaksasi badan tuh supaya tenang. Dan tentunya dengan fit itu supaya lebih baik, makanya bisa juga latihan seperti kardio, jalan kaki, jogging ya. Nggak usah sampai balap mau lari maraton, tapi ya standar aja kayak gitu. Apa patokan atau tanda bahwa kita sudah pulih dari gangguan cemas? Karena saya dengar bahwa walau sudah sembuh, seseorang masih bisa merasakan sensasi dari Akbar Tian W89PH. Betul ya. Memang kalau dibilang oleh
saya sebagai bidang ahlinya di bidang gangguan cemas, banyak orang mengalami gangguan kecemasan itu pingin sembuh seperti sedia kala, dia bilang ya, sembuh sempurna gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak mudah. Ya teman-teman ya, banyak dikaitkan dengan kondisi seperti ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan ada hal yang bisa kita bantu malah kalau kita pengen sembuh banget gitu. Yang ada adalah kita bisa kendalikan. Jadi mungkin dia masih datang gejala cemasnya, paniknya masih suka datang, tapi kita bisa kendalikan. Namun kalau lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, wah itu berarti Anda harus diobatin dulu. Karena artinya otak Anda, sistem saraf pusat Anda terlalu sensitif gitu. Dok, saya pria 41 tahun dari Jogja, mau bertanya. Pikiran yang muncul datangnya dari mana? Dari otak. Padahal tidak ke-trigger apapun. Tiba-tiba muncul pikiran masa lalu, pikiran negatif. Apakah pikiran tersebut dapat dihentikan? Dari RDA 3867. Sebenarnya gini ya, saya sudah pernah berkali-kali bilang, dan teman-teman yang sedang dalam keanggotaan membership ini, coba ya playlist yang kelas khusus, yang buat khusus buat teman-teman itu didengarkan berulang. Ya, terutama terkait dengan pikiran masa lalu, bagaimana cara menghilangkan pikiran tersebut, memberikan nilai. Itu ada di grup di dalam play grupnya itu ya, playlistnya itu ya. Jangan mencelak-mencelok ya, dengerinnya itu ya. Anda dengerin tuh di playlist itu, ada di kelas khusus psikosomatik itu kan memang playlist khusus tuh untuk membantu teman-teman memahami step by step bagaimana sih terapi ikhlas, acceptance terapi itu seperti apa. Ya, kemudian juga bagaimana mengelola pikiran masa lalu supaya lebih dalam, supaya tidak gampang tertrigger. Kalau dia tertrigger juga tidak memberikan makna yang terlalu berlebihan gitu. Itu ada. Nanti pelan-pelan kita belajar satu demi satu ya, supaya kita bisa membantu diri kita sendiri akhirnya. Makanya saya sebenarnya kalau di dalam pembahasan itu jarang mau membahas lagi tentang penyakit. Karena kalau enggak nanti pikiran kita semuanya akan ke penyakit itu. Tapi sekali-sekali lah boleh lah kita bahas seperti ini ya. Dian Safitri. Saya single mom, punya 2 anak yang didiagnosa bipolar. Saya single mom. Yang didiagnosis bipolar ini siapa nih? Mohon tips menghadapi situasi ini. Kalau mereka lagi relapse setelahnya, saya cemas berlebihan. Jadi dua-dua anaknya mengalami bipolar. Wow. Bagaimana kok bisa demikian ya Bu ya? Seminggu yang lalu si kakak self harm. Dosisnya sudah ditambah. Rasanya lelah banget dan sering cemas. Setelah saya renungkan, ternyata saya takut sekali kehilangan. Note, bapak anak-anak sudah almarhum 2009, meninggal karena kecelakaan tiba-tiba ketika anak-anak masih balita. Mungkin ini juga faktor yang mempengaruhi kecemasan, dan akhir ini saya kadang susah tidur. Saya tahu sudah berusaha dan mesti menyerahkan pasrah pada Tuhan, tetapi kadang lupa kalau udah takut cemas. Iya, kalau punya anak yang mengalami bipolar dua-duanya, ini mesti diperhatikan nih, apakah memang ada genetik ya, atau mungkin adakah pola asuh yang mungkin waktu ibu meninggal, kehilangan suami di usia yang muda, membesarkan anak-anak sendiri ini, dan akhirnya mempengaruhi kondisi anak itu. Ya, terkadang memang kita tanpa sadar bisa mempengaruhi cara anak bersikap selain daripada lingkungan. Yang paling dekat kan memang kita ya. Tapi kita jangan menyalahkan diri sendiri. Karena tidak semua orang akan bipolar kalau kehilangan orang yang dikasihi ya. Seperti juga orang ada yang bilang, wah apakah semua orang akan jadi bipolar kalau misalnya kondisinya itu terkait dengan situasi kehidupan gitu ya. Ya tidak ya. Ada genetiknya, makanya kenapa diberikanlah pengobatan ya untuk pasien bipolar itu. Tidak boleh sembarangan tanpa obat. Ya, jadi kalau misalnya menurut saya, si kakak maupun si adik yang mengalami bipolar harus dibantu dulu dengan pengobatan. Terkadang sekarang itu bukan cuma bipolar ya yang bisa mengalami self-harm, tapi juga masalah kepribadian. Perempuan ini paling sering nih mengalami masalah kepribadian ini ya. Uneasy feelingnya, mood swing seperti itu ya. Ini juga perlu dibantu. Dan tentunya Anda sebagai ibunya juga harus
mempunyai ketegaran hati. Kalau tidak, agak sulit tentunya. Ya. Selamat sore, Dok. Ini Ibu Indra, 61 tahun, berat badan 57, tinggi badan 160. Dok, kira-kira apa yang harus dilakukan jika saya mengalami saat memulai tidur mengalami kesulitan atau susah tidur sebentar terus terbangun dan sulit tidur lagi? Indra Susianti. Di usia 61 tahun ini memang seringkali terjadi masalah gangguan tidur seperti itu. Inisiasi tidur bisa dibantu dengan obat ataupun tanpa obat, ya. Sebagian kalau udah usianya di atas 60 tahun memang memerlukan tambahan obat. Dan bisa saja memberikan diri kita itu hal-hal yang bisa membuat kita tidur, ya, seperti teh chamomile. Kemudian juga untuk Ibu Indra mungkin boleh dengan menggunakan suplementasi melatonin, ya. Kalau yang lebih muda sebaiknya jangan, ya, karena sebenarnya kalau masih muda kan cukup, masih reseptornya masih cukup, ya, dan melatoninnya masih bagus gitu. Kemudian juga bisa menggunakan obat bebas yang Valdres, ya, yang dijual di apotek atau di toko obat tuh. Itu adalah sebenarnya antihistamin, ya, tetapi disarankan untuk membantu tidur. Ya, jangan menggunakan obat batuk, ya, ibu bapak, ya. Jadi misalnya beli obat batuk khusus tuh ada kan, seperti Vic Formula 44 yang suka digunakan ya katanya, ya. Terus diminum begitu untuk membantu, atau menggunakan paracetamol, ya, juga diminum katanya bisa bikin tidur. Jangan, ya. Anda lebih baik berobat ke dokter jiwa kalau memang sangat mengganggu, dan juga jaga pola tidur, atau kalau bisa tuh sleep hygiene-nya dijaga. Memang paling susah, ya. Saya merasakan sendiri bagaimana kesulitan tidur kalau di luar kota, di luar negeri gitu, ya. Tapi saya lihat ternyata memang masalahnya lebih karena tidak ada istri di sebelah. Jadi kalau tidak ada istri di sebelah itu kayaknya tuh sepi gitu, ya, tidur, ya. Jadi bingung juga gitu. Nah, kemudian kalau lagi di saat excitement, ya, kalau lagi mau pergi kemana gitu, itu rasanya memang lebih sulit tidur, ya, daripada biasanya. Mungkin itu terjadi, ya. Itu yang paling penting harus diperhatikan juga, ya. Jadi sleep hygiene juga penting, ya. Jangan berolahraga, kalau bisa dikurangi olahraganya, paling terakhir jam 2 siang. Dan itu biasanya kita lakukan juga jangan terlalu tinggi, ya, apalagi menggunakan pre-workout, ya. Itu yang di gym itu jangan menggunakan itu, ya. Oke. Adiap 75. Untuk penanganan sosiofobia bagaimana, Dok? Sosiofobia ini salah satu masalah kejiwaan yang cukup banyak terjadi, ya. Bahkan dikatakan 45% orang Amerika Serikat mengalami ini. Yang paling penting harus diperhatikan adalah bagaimana sistem saraf pusat itu terpicu oleh situasi keadaan yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu dikhawatirkan. Seperti pada pasien-pasien yang mengalami sosiofobia. Terutama kalau misalnya dia berada di lingkungan yang menakutkan dia. Misalnya contoh berhadapan dengan bos, berhadapan dengan orang-orang yang berpengaruh, berhadapan dengan situasi seperti itu juga menimbulkan kekhawatiran yang sangat. Dan menurut saya harus diperhatikan kondisinya supaya bisa lebih baik. Obat bisa ngebantu, ya, tetapi biasanya kita perlu tetap latihan. Jadi pasien harus dipertahankan untuk memberikan dirinya latihan. Dia tetap harus tampil, dia harus tetap melakukan presentasi, dia harus tampil di muka umum, dia harus berbicara sama orang-orang yang tipikalnya sangat seringkali bermasalah terhadap kondisi dia, misalnya kayak atasan, ya, yang sering dia takut gitu, ya, atau orang-orang klien yang dia khawatir takut nggak dapat ini. Dan tentunya kadang-kadang nggak selalu yang harus begitu. Pada dasarnya orang yang mengalami fobia sosial itu takut kalau dirinya dinilai, ya. Beberapa di antaranya memang mengalami trauma di masa kecil yang mana ini harus dibantu untuk dilepaskan pelan-pelan, relieving, ya. Tapi di luar daripada itu kebanyakan kita memerlukan latihan, ya, obat dan latihan itu penting juga, ya. Dokter, kenapa kadang saya kalau terbangun tengah malam sulit tidur lagi? Dari Grace Umbo. Padahal sudah minum obat psikiater. Apalagi kalau terbangun saya merasakan sensasi gelisah dan takut tidur kembali. Susah tidur kembali, ya. Sejak saya sakit asam lambung, saya susah tidur dan cemas, Dok. Betul. Jadi, terkadang ketika Anda mendapatkan obat dari psikiater, maka Anda perlu juga berkonsultasi tentang obat tersebut dan efeknya. Terkadang memang nggak seperti yang kita
harapkan. Banyak diantaranya seringkali itu mengalami kesulitan beradaptasi dengan pengobatan, kadang-kadang obatnya nggak cocok, atau nggak mempan, atau kurang efeknya, gitu juga sering terjadi ya. Kayak ini juga ceritanya kan sering efeknya kurang gitu. Jadi pasien suka merasa, wah kalau demikian, apa bisa saya itu membantu tanpa obat gitu, atau misalnya harus dengan obat lagi dok. Sebenarnya kalau misalnya pasien itu mengalami gangguan tidur yang seperti ini, di mana dia itu kurang panjang tidurnya, maka dibantu dengan supaya lebih panjang dan tidak gampang terbangun gitu. Jenis obat tidur tuh banyak sekali, dan kadang-kadang perlu dikombinasikan dengan obat cemas, obat tidur, antidepresan yang bisa membantu tidur, inisiator tidur juga seringkali membuat otak tenang juga, dan jangan lupa sleep hygiene. Ini penting. Salah satunya yang paling sering itu adalah jangan menunda tidur kalau sudah ngantuk. Terkadang teman-teman suka menunda karena menonton film, serial, lagi seru gitu ya. Kalau menurut saya sih karena zaman sekarang ini bukan zamannya lagi kayak dulu ya, dimana show itu live dan atau show itu kita ketinggalan. Misalnya film apa dulu, Hunter zaman saya kecil, Remington Steele, atau misalnya Airwolf ya, atau The A-Team gitu. Kita tuh ketinggalan kan kalau kita nggak tungguin gitu, karena besoknya nggak ada lagi. Kalau sekarang kan nontonnya di Netflix, di streaming ya, jadi ya bisa nonton nanti gitu, jadi nggak usah takut ya ketinggalan. Kalau dulu boleh kita nonton Hunter, aduh jangan sampai tidur dulu deh, takutnya nanti ketinggalan, karena sayang sekali nih cerita lagi seru-serunya kayak gitu. Jadi ini yang mungkin mengganggu tidurnya. Dan kalau sudah ngantuk, jangan ditahan-tahan. Oke? Thank you teman-teman semua, para pejuang psikosomatik, para member dari pejuang psikosomatik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih sudah menjadi pelanggan sampai saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.